Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demani? Alhamdulillah, iya. Pak Kiai. Mari. Dembani datang lagi nih, Pak Kiai. Iya. Tidak lain mengantarkan surat-surat yang kita jawab ini dari berbagai daerah. Nah, kemarin subuh Pak Kiai kita sudah menjelaskan tentang satu pertanyaan dari Ibu Rostima. Iya. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Pertanyaan yang kedua ini Pak Kiai. Iya, bagaimana? Ya. Ada seseorang yang beragama Islam tinggal di rumah orang non-Islam. Lantas mereka berpuasa. Iya. Apakah puasanya itu diterima, Pak? Iya. ini. Iya, ringan-ringan sedikit ini, Pak. Iya. Orang Islam tinggal di rumah non-Muslim. Itu tidak dilarang bila mereka yang beragama non-Muslim itu dapat menerima mereka. Iya. Tidak ada masalah. Iya. Sekarang tinggal kamar mereka dan makan mereka tetap sesuai dengan ajaran agama Islam. Oh, begitu, Pak. Dan mereka berpuasa di rumah itu dibenarkan di dalam ajaran agama. Karena kita di mana saja berada tetap menjalankan ibadah puasa. Iya. Oh, sah saja Pak Kiai. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak Kiai, bagaimana dengan laki-laki atau perempuan yang sekarang ini sudah menjadikan tato atau tato itu Pak Kiai? Tato itu sebagai hiasan pada tubuh mereka ini. Bagaimana ini Pak Kiai? Memang masalah tato, mereka barangkali bosan dengan pakai pensil di alisnya. Sekali ditato saja. Jadi sudah hitam memang. Iya. Dalam agama kita tato itu suatu perbuatan yang dilaknat Allah. Oh, dilaknat Pak Kiai. Iya. Selain itu memberikan mudarat kepada yang ditato, karena itu bisa menimbulkan demam panas badannya itu. Oh, begitu. Karena yang dimasukkan itu adalah karat daripada jarum itu Pak Kiai. Kemudian juga itu diambil karat dari tembaga. Kemudian dimasukkan ke dalam sehingga dia tinggal menghitam itu. Nah, itu. Ini perbuatan selain dari agama melarangnya juga memberikan mudarat kepada yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu ini harus dihindarkan. Malah jadi masalah nanti tentang wuduknya bisa air tidak meresap kepada pori-pori yang sudah ditato. Iya. Jadi sebaiknya dihindari Pak Kiai ya. Dan juga yang ditato itu umumnya orang-orang dari penjara. Jadi seakan harus orang bangga kalau bahwa dia sudah berasal dari penjara. Itu kan melambangkan yang tidak benar. Coba dia lambangkan bahwa dia pulang dari surga kalau bergaus. Tapi kalau pulang dari penjara sama dengan pulang dari neraka jadi gitu. Iya. Nah, kemudian ini pertanyaan yang terakhir ini Pak Kiai. Ada seorang anak di kampung saya itu yang lahir tanpa ayah atau lahir di luar nikah. Nah, kemudian pada saat dia besar, rupanya dia menjadi imam. Nah, kemudian dia memimpin salat berjamaah. Bagaimana ini Pak Kiai? Apakah boleh diikuti atau tidak? Sebab kita kan tahu bahwa dia tidak punya papa. Begini Dambani. Pak Kiai. Di dalam ajaran Islam, kullu mauludin yuladu al fitrah. Anak yang lahir itu pada dasarnya suci. Ini yang berbuat jahat itu bapaknya dan ibunya. Anak itu tetap dipandang dalam agama sebagai anak yang suci. Oh, begitu Pak Kiai. Lantas kalau dia taat dan soleh, sah menjadi imam sholat. Oh, begitu Pak Kiai. Jadi tidak ada hambatan. Bisa anak itu masuk surga. Bapak dan ibunya itu masuk neraka. Begitu. Jadi dosa si bapak dan si ibu tidak dipikul oleh anak. Cuma kalimat yang kita pakai ini karena tidak ada bapaknya, anak zina. Nah, itu kalimat yang kita titipkan sama dia karena memang dia hasil dari perzinahan orang tuanya. Sehingga disebut anak itu anak zina. Anak zina kan sebenarnya tidak baik ya. Tapi dalam hadis tetap dipandang baik anak yang baru lahir. Betul. Begitu namanya. Saya kira demikian surat dari Ibu Rostima. Kemudian kita melangkah pada surat berikutnya nih Pak Kiai. Ini dari anak Salahuddin.
Salahuddin A di Kompleks Perumahan Tampar, Ampar Praya, Lombok Tengah. NTB ini. NTB ini Pak Kiai. Ini ada 2 pertanyaannya ini Pak Kiai. Bagaimana dalam Islam seorang pria dan wanita, baik yang muda maupun yang tua, meninggal dunia dalam keadaan bujang, belum menikah? Ini gimana nih Pak Kiai? Seorang pemuda meninggal sebelum kawin. Ya, sebelum kawin, Pak. Belum dapat kawin meninggal. Iya. Begini. Ya. Jika dia itu tidak mau kawin, iya, Pak. Meninggal itulah situasi. Iya. Mau kawin tiba-tiba meninggal, tidak ada masalahnya. Iya. Nah, kalau orang yang memang tidak ingin kawin, maka Nabi mengatakan paman raghiba an sunnati falaysa minni. Bukan umatku. Kawin itu sunnah Nabi. Betul. Yang tidak mau melaksanakan perkawinan padahal dia mampu memenuhi persyaratan, lantas tidak mau, maka itu bukan umatku. Kalau bukan umatku memang mempunyai resiko di akhirat kelak. Itu tetapi dia sebenarnya mau kawin, tapi belum mencukupi persyaratan, dia meninggal, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah tempatnya. Kalau yang sama sekali tidak mau kawin itu yang kena. Baru dia mempunyai kemampuan dan mencukupi persyaratan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengar dari orang tua, ini orang tua ya, entah orang tua siapa ya, Pak. Berbuka puasa itu sebaiknya dilakukan sebelum makan dan minum. Hendaknya kita berbuka Arab. Ada istilah ini Pak Kiai. Artinya digagalkan atau dibatalkan puasa itu dengan bertemunya seorang suami istri. Gimana ini? Yang harus didengar bukan katanya orang tua-tua. Oh begitu Pak. Kalau didengar kata orang tua-tua itu bahaya itu. Yang perlu didengar katanya Nabi. Oh begitu Pak. Rupanya katanya Nabi tidak begitu. Katanya Nabi menganjurkan kita berbuka ringan dulu dengan air yang manis, dengan buah, buah kormaka, itu. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi apa yang dikatakan orang tua itu tidak benar. Begitu Pak. Itu sekedar kata guyon saja. Guyonan saja. Soalnya kondisi kita lemah. Kemudian buka Arab lagi semakin lemah itu Pak. Saya kira demikian Pak. Berikutnya kita melangkah kepada surat dari Hatia Damayanti. Jalan Botong RTA RW 1 nomor 25 Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Goa. Ini dari Goa lagi Pak. Pertanyaannya ini aduh mohon maaf Pak Kiai, batuk lagi karena hujan. Ini dalam Al-Quran dan hadis dinyatakan bahwa seseorang yang bunuh diri itu dengan sengaja adalah termasuk dosa besar. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau seseorang jatuh dari jembatan terus hanyut, lama baru ditemukan mayatnya? Apakah amal pahalanya diterima di sisi Allah dan bagaimana dalilnya? Ini silakan Pak. Orang yang mati bunuh diri itu sudah jelas termasuk perbuatan dosa besar. Seakan-akan sudah tidak ada jalan lain sehingga mereka melakukan perbuatan nekat dan bunuh diri. Itu namanya su'ul khotimah. Kesudahan yang buruk daripada kesudahan terakhir, kesudahan yang buruk dalam hidupnya. Adapun orang yang jatuh dari jembatan, itu apakah jatuh atau menjatuhkan diri? Kalau menjatuhkan diri berarti sama saja dengan bunuh diri. Tapi kalau terjatuh dan hanyut, tetap kita akan melaksanakan pelaksanaan jenazahnya. Dari segi kehidupannya itu bukan termasuk bunuh diri kalau dia terjatuh, bukan menjatuhkan diri. Persoalannya sama saja, orang yang mati hanyut, orang yang mati terbakar dan semacamnya, nasibnya semacam itu termasuk dalam daftar syahid akhirat. Syahid akhirat. Gitu. Tapi bagaimana menyangkut pahalanya ini Pak Kiai? Dia kalau dia sebagai orang yang syahid akhirat, dia dimandikan, dikafani, disembayangi, nanti di akhirat dia akan masuk ke surga. Oh begitu Pak Kiai. Orang yang terjatuh di jembatan atau yang ditimbun tanah longsor atau yang hanyut atau yang terbakar.
Nah, kemudian yang terakhir ini, ini bukan pertanyaan Pak Kiai. Apa nih? Atas jawaban Pak Kiai, saya ucapkan terima kasih. Oh iya. Dan kalau ada kesempatan jalan-jalan ke kampung saya. Oh iya, di mana itu kampungnya di Gelesong? Iya, Jalan Botong, Desa Bontomanek, Kecamatan Bungaya. Oh, di Bungaya. Iya. Tunggu aja lah di situ, nanti Dembani datang bersama Pak Kiai. Gitu, insya Allah. Asal siap di situ. Iya. Nah, kemudian selanjutnya ini, kita beralih ke Polmas Pak Kiai. Oh iya, di Polmas lagi. Iya, dari Ibu Nurmadia dengan alamat Bajoe, Desa Amasengang, Kecamatan Perwakilan Binuang, Kabupaten Polmas. Saya pernah membaca buku agama tentang hal-hal yang membuat salat jadi makruh. Nah, salah satu di antaranya adalah memejamkan mata sewaktu salat. Sedangkan memejamkan mata sewaktu salat sepertinya kita sangat khusyuk. Dan ingatan kita betul-betul tercurah kepada Allah. Nah, apakah memang betul salat kita bisa jadi makruh kalau kita menutup mata? Iya. Ini silakan Pak. Begini Dambani. Memang di dalam tuntunan agama ada beberapa hal yang dilarang. Ya. Di antaranya yang dilarang di dalam sholat itu ialah menutup mata. Karena kita disuruh melihat tempat sujud. Iya, betul. Jadi kalau kita disuruh melihat tempat sujud berarti dilarang menutup mata. Karena melihat berarti terbuka. Begitu. Lantas, tapi bagaimana? Ya, kalau dibuka mata, pikiran melayang-layang. Iya, Pak. Tapi kalau ditutup mata terjadi konsentrasi atau khusyuk. Nah, sedangkan menutup mata hukumnya makruh. Sedangkan khusyuk itu hakikat dari ibadah sholat. Iya, Pak. Ya, untuk itu barangkali tidak ada salahnya untuk menutup mata asal tercapai khusyuk. Tapi jangan tidur Pak. Jangan tutup mata sampai tertidur. Iya. Dan selanjutnya alangkah baiknya kalau dilatih-latihlah untuk melihat supaya di belakang-belakang khusyuk tetap berjalan, kita juga dapat melihat tempat sujud kita. Nah, itu yang paling bagus. Jadi salatnya tidak makruh Pak. Tidak. Nah, jadi salat itu tetap makruh karena menutup mata. Cuma khusyuk yang jadi tujuan dari ibadah salat itu tercapai. Itu tidak ada masalah lah. Namun demikian kita berlatih untuk dapat beransur-ansur membuka mata. Dan khusyuk tetap terjadi. Nah, berikutnya nih Pak Kiai, di dalam mengerjakan salat sebelum kita baca takbiratul ihram, apakah terlebih dahulu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim? Oh iya. Ini tidak dibenarkan teman nih. Karena Nabi tidak membuatkan contoh yang demikian. Sedangkan sholat ini bagaimana Nabi berbuat, harus begitu kita berbuat. Begitu, Pak Kiai. Jadi kita tidak boleh membuat tambah-tambahan atau kurang-kurangan. Itu tidak boleh dilakukan. Begitu, Pak Kiai. Itu menambah salah-salah, mengurangi sia-sia. Iya. Nah, kemudian yang selanjutnya, sewaktu saya lagi salat berjamaah, tiba-tiba teman di samping saya bersin. Tanpa dia sengaja, dia langsung mengucapkan astagfirullah. Sampai kedengaran di telinga orang-orang di sekitarnya. Nah, pertanyaan, bagaimana dengan salat tersebut? Apakah sah salatnya atau tidak? Karena kata astagfirullah ini tidak masuk rukun salat. Iya. Begini Dembani. Iya, Pak Kiai. Ini sudah pernah kejadian di zaman Nabi. Iya. Oh, ada contohnya Pak. Ada contohnya. Bahwa di dalam sholat tiba-tiba seorang sahabat itu bersin. Iya. Begitu dia bersin, dia membaca Alhamdulillah. Iya. Begitu dia membaca Alhamdulillah, tiba-tiba ini yang bersin baca Alhamdulillah. Teman di sekelilingnya membaca yarhamukallah. Iya. Nah, begitu dibaca yarhamukallah, dia balas yuslih lakum balakum. Iya. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Iya. Itu dia balas begitu. Iya. Berbalas pantun dalam salat ini. Iya. Padahal itu salat berimam-imaman, Nabi jadi imam. Iya. Selesai salat, Nabi menegur,
Apa kata Nabi? Inna hadhihi sholata la yasluhu biha syai'un minal kalamin nas. Innamal ladzi yasluhu biha wa huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Itulah hadis riwayat Muslim. Maksudnya Nabi bilang, kenapa kamu bicara? Ya kan Rasulullah bilang, kalau ada yang bersin jawab. Kalau dia baca alhamdulillah jawab yarhamukallah. Tapi yang bersin harus baca lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Nabi bilang itu benar. Itu kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu tidak patut dilakukan demikian, kata Nabi, karena sudah ada kalimat-kalimat yang harus dibaca di dalam sholat berupa tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Itulah jawaban Nabi. Jadi tidak boleh orang baca astagfirullah atau yarhamukallah, alhamdulillah dan semacamnya. Itu tidak boleh dilakukan. Saya kira demikian Pak Kiai. Nah, berikutnya ini, rupanya kita kembali ke goa ini. Lagi. Dari saudara Sarifuddin sore di Soreang Jipang. Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Nah, persoalannya begini Pak Kiai. Melaksanakan salat Jumat itu hukumnya fardu. Dan dilaksanakan 2 rakaat. Yang 2 rakaat digantikan dengan pembacaan khutbah. Sedang khutbah berlangsung dibacakan oleh khatib, akan tetapi masih ada orang yang mengerjakan salat sunat. Yang saya ingin tanyakan, apakah salat tersebut masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah sebaliknya, orang tersebut tidak mendapatkan dosa karena kita sedang mengerjakan fardu? Artinya orang sementara berkhutbah dia salat sunat. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Kiai, bagaimana hukumnya orang yang nanti khutbah kedua Pak Imam baru khutbah kedua khatib baru dia masuk ke masjid untuk salat Jumat. Untuk salat Jumat. Gimana nih Pak Kiai? Begini teman. Pak Kiai. Nabi sedang baca khutbah di Masjidil Haram. Pak. Masjid Madinah. Tiba-tiba datang orang. Tiba-tiba orang yang datang ini mau langsung duduk. Nabi menegurnya. Apa kata Nabi? Nama orang itu Sulaikan. Nabi bilang, hai Sulaikan. Jangan duduk. Sembahyanglah 2 rakaat yang ringan. Tadinya Sulaikan sudah ancang-ancang mau duduk. Nabi sedang baca khutbah. Nabi berhenti itu menegur Sulaikan. Setelah ditegur oleh Nabi, tidak jadi dia duduk sama sunat dia. Langsung salat sunat. Nabi meneruskan khutbah. Selesai berkhutbah, Nabi selesai sholat, Sulaikan mendekati Nabi. Apa pertanyaan Sulaikan? Apakah ada sholat hal alayya ghairuha? Qala la illa anta tawwa. Ya Rasulullah. Apa maksudnya Pak? Tadi saya datang mau duduk tapi ditegur, disuruh sholat. Apakah ada sholat yang wajib selain dari sholat 5 waktu? Karena Nabi sedang berkhutbah berhenti. Berhenti Pak Kiai. Lantas disuruh Sulaikan sembahyang dulu. Baru boleh duduk. Sehingga Sulaikan agak curiga, sehingga dia lebih baik bertanya langsung kepada Nabi. Adakah sholat yang fardu selain daripada sholat yang 5 waktu? Nah, akhirnya Nabi jawab tidak. Itu cuma sholat sunat. Selama dapat dilakukan, lakukan. Itu jawaban Nabi. Jadi jelas kalau khatib itu sedang berkhutbah, dibenarkan orang melakukan sholat. Tapi ada peringatan demani. Apa itu Pak Kiai? Kalau hari Jumat cepat-cepat datang ke masjid. Betul. Supaya tidak terjadi orang khutbah kita salat sunat. Betul. Itu petunjuk Nabi. Apalagi orang yang datang sebagai angkatan pertama nilai berkorban seekor unta. Kalau yang datang pertama Pak. Angkatan yang kedua seekor sapi. Angkatan ketiga kambing. Angkatan keempat induk ayam. Angkatan kelima telur. Angkatan yang keenam seperti itu tidak ada. Tidak tercatat namanya sebagai orang yang masuk dalam daftar masuk masjid. Kasihan ini kalau gitu. Itu Dambani. Padahal semua orang saya mati dalam Islam. Betul. Ke masjid aja tidak mau datang tepat-tepat waktu. Inilah gambarannya kita ini. Jadi pada prinsipnya kita dianjurkan untuk bersegera kepada kebaikan. Baiklah kalau begitu Pak Kiai, kita melangkah ke surat berikutnya ini.
dari Bapak Dunial Maulana, Kajang Desa Tope Jawa, Marbo, Kabupaten Takalar. Ini Marbo ini Mangara Bumbang. Oh, Manggarbo ya. Singkatan ini Pak Kiai. Iya, bagus juga ya. Jadi ada pertanyaannya ini Pak Kiai. Ya. Saya sering dengar seorang imam yang memimpin salat di masjid. Pada saat membaca Al-Fatihah, oh ini rupanya sudah terjawab ini pertanyaannya nih Pak Kiai ya. Jadi ya yang penting-penting saja ini dari Pak Dunial Maulana ini. Nah ini bagaimana pandangan Islam terhadap reformasi di Indonesia ini? Oh iya, itu yang pokok Pak Kiai. Iya. Reformasi itu harus jalan. Karena yang reformasi merombak yang buruk. Iya, membina yang baik. Dengan demikian, apa yang kita lihat dengan istilah KKN atau istilah-istilah yang tidak benar itu harus kita rombak. Itu jalan terus, tapi cuma perlu bertahap. Itu. Oh begitu Pak Kiai. Tidak mungkin yang mungkar dibiarkan berdiri. Marra'a mungkar falyughayyiru biyadihi. Maliya mungkar ya harus dirombak. Iya. Nah, jadi kepada Bapak Dunial Maula ini saya kira memang begitu Pak. Yang namanya kebatilan memang harus kita usahakan supaya kita singkirkan Pak ya. Nah, kemudian Pak Kiai kita melangkah pada surat berikutnya yaitu dari Bapak Muhammad Iqbal. Ya, Boronjantie, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba. Iya. Pertanyaannya begini. Sebagaimana yang biasa dilakukan masyarakat di kampung saya, kalau ada orang meninggal dunia, nah ini ada istilah tahlilan. Kemudian selama 3 hari sesudah mayat dikuburkan, itu diadakan kegiatan-kegiatan sebagaimana seperti yang Pak Kiai biasa jelaskan adalah adat dari agama lain. Betul. Nah, apakah ini bisa kita jadikan sebagai bagian dalam agama Islam? Iya. Begini teman. Islam itu sumbernya Al-Quran, hadis, dan qiyas, dan ijma'. Nampaknya dalam Quran itu peringatan-peringatan kematian itu tidak ada. Dalam hadis pun tidak ada. Malah Imam Syafi'i dalam kitab pada jilid 1 di halaman 271 mengatakan, apa itu Pak Kiai? Saya benci orang memperingati hari-hari kematian. Oh begitu Pak Kiai. Nah itu kata beliau. Sebab apa sesungguhnya kebencian itu datang? Itu yang luka-luka atau yang kesedihan yang sebenarnya sudah hilang, mulai dibangkit-bangkit kembali. Muncul lagi Pak Kiai. Dan itu tidak ada dari agama kita untuk peringatan-peringatan kematian. Jadi itu hendaknya tidak usah kita lakukan sesuatu yang tidak ada sumbernya dari ajaran agama kita. Nah, itu. Oh begitu Pak Kiai. Kemudian ini berkaitan dengan pertanyaan Bapak Muhammad Iqbal. Ada juga pertanyaan dari Bapak Muslimin dengan alamat Tondok Tua, Desa Masambah, Kecamatan Masambah, Kabupaten Lu, Sulawesi Selatan. Sama pertanyaannya. Pertanyaannya itu berkisar kepada persoalan kalau memasukkan mayit di kuburan, biasanya itu dimasukkan tanah di pada bagian mulut dan kepalanya. Apakah memang ini ada petunjuk dan sesudah dikuburkan itu sering orang memakai atau menaburkan bunga. Dan kalau misalnya pada hari tertentu kita datang lagi menjenguk, nah sekarang bolehkah kita menggunakan racun rumput untuk membersihkan itu kuburan? Silakan Pak. Begini Dambani. Persoalan memasukkan tanah ke mulut si mayit itu jelas tidak ada dalam agama Islam. Yang ada ialah petunjuk daripada para sahabat, termasuk dari Umar bin Khattab sendiri. Beliau mengatakan, nanti kalau saya meninggal, jangan ada yang menghambat antara pipi saya dengan tanah lahat. Nah, itu. Jadi hendaknya tanah lahat itu menyentuh pipi beliau waktu ditanam. Jadi, tapi masyarakat kita itu terbalik. Malah memasukkan tanah ke mulut. Nah, yang ada dalam agama ialah
melemparkan tanah masuk ke kuburan, itu benar itu. Iya. Di mana dibaca kalimat yang begini. Iya. Apa itu bacanya? Iya. Minha khalaqnakum. Iya. Wa fiha nu'idukum. Iya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Iya, maksudnya Pak Kiai. Ya, kami diciptakan Allah dari tanah. Iya. Dan kami akan kembali jadi tanah. Iya. Dan kami akan keluar daripada tanah, atau akan dikeluarkan kembali jadi manusia dari tanah juga. Iya. Itulah yang ada di dalam tuntunan. Iya. Jadi itu kalimat atau tanah yang dikepal itu dimasukkan ke dalam kubur, dilemparkan di bahagian kepalanya, tapi bukan dimasukkan masuk mulutnya. Oh, begitu. Begitu yang ada. Iya. Adapun yang berikutnya apa yang tadi ditanyakan lagi sambil itu menaburkan bunga. Menaburkan bunga. Iya. Dan membersihkan kuburan dengan racun rumput. Iya. Membersihkan kuburan dengan racun rumput itu tidak ada masalah. Iya. Ya, karena itu tidak akan meracun si mayit. Iya. Adapun kembang, Iya. itu kembang bukan bersumber dari agama kita. Iya. Ya, kalau kembang tabur itu dari Hindu. Iya. Kalau karang bunga itu dari Kristen. Oh, begitu Pak. Coba kita lihat di waktu mati. Ya, siapa namanya? Diana. Iya. Lady Diana ya. Iya. Berapa ton itu bunga? Waduh, luar biasa banyak. Itu tandanya bahwa bukan dari Islam, itu dari mereka. Iya. Tapi ada orang yang menduga-duga dalam Islam juga ada. Iya. Ceritanya gini, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi lalu di kuburan. Oh, begitu. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala innahuma yu'adzibani. Iya. Ini kata Nabi, dua orang dalam kubur sedang diazab. Ditanya, "Loh, kenapa?" Ini yang satu kemana pergi dia suka cerita jelek orang. Iya. Yang satu diazab dalam kubur oleh karena bila dia kencing dia tidak cuci. Iya. Tiba-tiba Nabi mengambil pelapa korma, dia belah dua. Pelepahnya itu Pak. Iya. Kemudian dia tanjakan di kedua kuburan itu. Iya. Maksudnya itu? Iya, ditanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta?" Iya. Apa maksudmu itu? Iya. Nabi jawab, "Hadza la'alla yukhaffafu anhuma malam ya bisa," kata Nabi. Iya. Mudah-mudahan selama basah ini pelapa korma, Allah meringankan dia dari azab. Iya. Orang berpikir begitu. Kalau begitu taruh bunga juga sama itu. Berpikir begitu. Saya kira demikian. Tapi dijawab oleh Nabi, ya sebenarnya bukan daunnya, itu doanya Nabi. Karena itu tidak dilanjutkan oleh sahabat itu. Betul Pak Kiai. Itu. Saya kira demikianlah para pendengar sekalian, bincang-bincang kita pada subuh hari ini. Dan Dembani pamit dulu Pak Kiai. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.